Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah, tiada kata yang paling indah yang kita ucapkan selain pujian syukur kepada Allah. Sampai saat ini Allah berikan kita tetap iman, Islam, kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah qiyam Ramadan di 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antara ciri ibadur Rahman yang dijelaskan di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-55-56, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqamah. Di antara ciri hamba-hamba Allah ibadur Rahman adalah orang-orang yang senantiasa memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Di antara doanya adalah yaquluna rabbana, wahai Tuhan kami, isrif anna adzaba jahannam, jauhkan kami dari siksa neraka jahanam, karena siksanya inna adzaba jahannam kana gharama adalah membinasakan. Inna sa'at mustaqar wa muqamah, sesungguhnya neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat menetap dan seburuk-buruk tempat kediaman. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di antara perbedaan manusia dengan makhluk yang lain adalah manusia diberikan daya imajinasi yang ini tidak diberikan oleh Allah kepada makhluk yang lain. Dengan imajinasi ini manusia bisa membayangkan apa yang sebenarnya belum pernah dia lakukan, belum pernah dialami. Sehingga dengan daya imajinasi ini manusia bisa menciptakan hal-hal baru yang sebelumnya tidak ada. Maka dengan daya imajinasi ini pun Allah berikan kita paparan tentang bagaimana gambaran di akhirat nanti. Maka kalau kita membaca di dalam Al-Quran tentang bagaimana gambaran pedihnya azab yang Allah berikan kepada mereka di akhirat nanti, maka tentu dengan daya imajinasi manusia ini akan memperoleh gambaran betapa mengerikannya tempat di neraka itu. Sehingga para sahabat, ada sebagian dari mereka itu ketika membaca ayat-ayat tentang azab, terkadang mereka pingsan. Mereka membayangkan kalau siksa yang sehebat itu, seberat itu dialami oleh dirinya, sehingga mereka terjatuh pingsan ketika membaca ayat-ayat tentang azab itu. Para hadirin jamaah rahimakumullah, maka di antara ayat-ayat yang berbicara tentang bagaimana gambaran azab yang diberikan kepada orang-orang di neraka nanti, sebagaimana di dalam surat Al-Waqiah yang menjelaskan tentang ashabus shimal fi samumi wa hamim, mereka berada di hawa yang panas, wa hamim, dan air yang mendidih.
Jadi di neraka nanti sangat terbalik dengan di surga yang hawanya dingin, yang naungannya itu sangat luas. Diberikan minuman yang ketika diminum sekali saja sudah tidak pernah haus. Tapi di neraka beda. Fi samumi wa hamim, mereka berada di hawa yang panas, wa hamim, dan air mendidih, yang mana mereka tidak bisa merasa nyaman wala karim, dan tidak merasa dingin, la baridi wala karim, mereka tidak bisa pernah merasa dingin dan juga tidak merasa nyaman di neraka itu. Maka di antara buah-buahan sebagai makanan dari orang-orang di neraka adalah sajarata zakum, mereka diberikan pohon zakum. Bapak Ibu rahimakumullah, pohon zakum ini adalah pohon yang isinya penuh dengan duri. Coba kita bayangkan ada pohon, lalu ada duri yang tajam. Kalau itu terkena kulit kita bisa bayangkan bagaimana rasanya kulit kita. Lah pohon zakum ini disediakan oleh Allah sebagai makanan orang-orang yang di neraka. La akiluna, mereka akan memakan pohon zakum ini. Famaliuna minhal butun, mereka akan berusaha untuk memenuhi perut mereka dengan pohon zakum ini. Pohon yang dengan duri seperti itu, yang terkena kulit saja sakitnya luar biasa, itu dimasukkan mulut mereka, dikunyah, dimakan, dan tidak henti-henti. Kenapa? Karena mereka tidak pernah merasa kenyang dengan memakan itu, padahal perut mereka dalam keadaan lapar. Maka mereka akan terus berusaha untuk memenuhi perut mereka dengan pohon zakum ini. Kemudian fasaribuna surbal him, dan minuman mereka itu adalah minuman min hamim, dari air yang mendidih, lalu mereka minum seperti minumnya onta yang sedang kehausan. Onta itu sebuah hewan yang hidup di dataran padang pasir. Yang onta ini bisa berjalan beberapa hari, bahkan berminggu, 2 minggu, 1 minggu tanpa minum. Dia tahan tanpa minum beberapa hari, 1 minggu lebih bisa. Tapi begitu dia ketemu dengan air, dia akan minum dengan lahapnya. Orang yang di neraka, karena mereka merasa haus, maka mereka akan minum sebanyak-banyaknya air yang mendidih itu. Padahal air ini ketika diminum akan menjadikan usus-usus mereka hancur. Tapi mereka tidak berhenti minum, karena rasa haus senantiasa belum terobati dalam diri mereka. Rasa lapar belum terobati dari diri mereka, meskipun penuh dengan duri senantiasa mereka makan. Kemudian di dalam ayat yang lain tentang bagaimana gambaran orang yang di neraka itu, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadukul adab. Setiap kali orang-orang kafir itu ketika dibakar di neraka, nadijat, menjadi hangus kulitnya, baddalnahum juludan ghairaha, kami ganti kulit-kulit itu dengan kulit selainnya. Maksudnya kulit yang baru. Supaya apa? Liyadukul adab, supaya mereka bisa merasakan siksa. Kalau ada orang yang jualan gorengan, Bapak Ibu, kulitnya ini karena pori-porinya nggak ganti, semakin hari semakin sering pegang penggorengan,
akan ada kekebalan dalam kulitnya. Karena kulitnya ini gak berganti yang baru, sehingga semakin lama semakin kebal, gak terasa. Tapi di neraka kulit ini diganti dengan yang baru, sehingga sentuhan api yang pertama, kedua, ketiga sama hebatnya, sama beratnya, tidak kebal. Makanya liyadzuqul adzab, supaya mereka merasakan siksa. Karena beratnya siksa yang seperti itulah, maka kemudian orang-orang ibadur rahman ini di dalam kehidupannya senantiasa bermohon kepada Allah, Rabbana srif anna adzaba jahannam, wahai Tuhan kami, palingkan kami, jauhkan kami dari siksa neraka jahanam, karena siksanya betul-betul membinasakan. Hadirin jamaah rahimakumullah, Ramadan ini adalah bulan ampunan. Ramadan yang sepertiga terakhir ini, di mana malam-malam turunnya Lailatul Qadar. Ada doa yang diajarkan Rasulullah kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, yang hendak banyak-banyak dibaca di momen-momen terakhir di bulan Ramadan ketika kita iktikaf, yaitu doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma, ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, engkau suka memaafkan, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dalam kehidupan ini kita sering terjerumus pada kesalahan. Tidak ada di antara kita yang terbebas dari dosa. Tidak ada dari kita yang kemudian menjadi orang-orang yang suci, yang terbebas dari kesalahan. Maka momentum Ramadan yang kurang sebentar lagi ini kita maksimalkan. Kita berbanyak taubat kita. Kita berbanyak doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita ingat kesalahan kita. Kita ingat ancaman siksa yang Allah berikan, sehingga betul-betul kita ini memohon ampun kepada Allah tulus dari hati kita. Tidak hanya sekedar kita melafalkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, tetapi di dalam lisan kita, di saat lisan kita mengucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, maka hati kita menjerit kepada Allah, ya Allah, kesalahanku banyak, ya Allah, ampuni. Kalau tidak engkau ampuni, enggak kuat aku melihat begitu dahsyatnya siksa di neraka. Itu yang kita perbanyak. Dengan memperbanyak itu, kita banyak munajat kepada Allah. Lebih-lebih takmir sekarang mengadakan itikaf bersama Pak ya. Maka kesempatan luar biasa ini kita maksimalkan. Ramadan bulan ampunan, ampunan Allah dicurahkan seluas-luasnya. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, maka lebih besar ampunan Allah. Maka ulama mengajarkan kita itu harus punya sifat khauf dan roja. Khauf adalah merasa takut kalau siksa Allah itu akan diberikan kepada kita. Makanya kita sungguh-sungguh memohon ampunan kepada Allah. Tetapi jangan sampai kemudian kita berputus asa ketika mohon ampunan kepada Allah itu, maka harus ditimbulkan sifat roja. Kita merasa bersalah, kita merasa bahwa dosa kita itu banyak, kalau tidak diampuni oleh Allah, siksanya mengancam kepada kita begitu dahsyatnya. Tetapi jangan putus harapan, maka tumbuhkan sifat roja bahwa Allah itu maha pemaaf. Seluas apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, masih banyak dan masih luas ampunan Allah, sehingga menjadikan kita tetap ingat kita itu adalah makhluk yang banyak kesalahan, banyak dosa, tetapi kita tidak putus asa dan kita tetap berharap bahwa Allah akan mengampuni kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini menjadi renungan kita bersama untuk senantiasa tetap istiqomah di dalam
menjalankan malam-malam terakhir di bulan Ramadan ini, dan lebih-lebih kita banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ciri ibadur rahman, mereka senantiasa mohon akan dihindarkan dari siksa neraka. Allahumma amin. Kita semuanya semoga dihindarkan dari siksa neraka. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.